وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa bermuajah dalam rangka ta'lim, dalam mempelajari dinullah, untuk meningkatkan iman kita dan takwa kita. Karena iman dan takwa itu adalah jalan keselamatan bagi kita di dunia wal akhirah. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, kita masih melanjutkan tentang dosa yang ke-8 dalam kitab Al-Kabair, yakni dosa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Telah kami bacakan dalam pertemuan yang terakhir tentang makna durhaka kepada orang tua adalah kullu fi'lin yata'adza bihi al-walid aw nahwahu ta'diyan laysa bil hayyin ma kanihi laysa min al-af'al al-wajibah. Setiap perbuatan durhaka kepada orang tua adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang tua. Setiap perbuatan yang menyakiti orang tua. Semua perbuatan itu bukanlah perbuatan yang ringan atau remeh. Kenapa? Karena hal itu menyakiti orang tua. Misalnya seperti ucapan hus atau cis, atau sebuah gertakan yang mungkin bagi orang yang biasa mendengarkannya itu satu hal yang tidak terlalu parah dalam hardikan. Namun ketika hal itu ditunjukkan kepada orang tua dan menyakiti hati orang tua, maka hal itu bukan perkara yang remeh, yakni perkara yang besar dalam urusan agama kita. Ini definisi dari durhaka kepada orang tua. Namun dengan catatan, hal tersebut tidaklah menyalahi syariat. Maksudnya, kalau seandainya orang tua menginginkan sesuatu yang menyelisihi syariat, menginginkan sesuatu yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan yang haram umpamanya, atau mengajak sesuatu yang bid'ah, atau bahkan mengajak anaknya melakukan kesyirikan, kemudian sang anak menolaknya dengan tolakan yang sopan, penolakan yang baik, yang santun, namun mungkin dirasa oleh orang tua kita itu satu hal yang menyakiti karena kita tidak mau mentaati perintahnya. Hal yang seperti ini tidaklah termasuk dari durhaka kepada orang tua. Karena ketaatan kepada orang tua itu terbatas, tidaklah mutlak. Ketaatan kepada orang tua itu di bawah ketaatan kepada Allah. Maksudnya adalah ketaatan kepada Allah lebih didahulukan daripada ketaatan kepada orang tua. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, hal itu seperti pada ayat yang telah kita sebutkan dalam pertemuan kemarin,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Dan apabila kedua orang tuamu itu memaksamu untuk melakukan sebuah kesyirikan yang kamu tidak ketahui ilmunya tentang hal itu, maksudnya kesyirikan yang memang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati kedua orang tuamu itu, walaupun keduanya adalah orang tuamu, ibumu atau bapakmu, atau bapak dan ibumu, ketika mengajak kepada kesyirikan atau kepada kemungkaran yang lainnya, maka janganlah kamu taati keduanya. Namun tetap pergaulilah keduanya, sikapilah keduanya dengan sikap yang baik. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah olehmu sayap kerendahan dari rahmah, yakni bersikaplah kamu dengan sikap yang penuh rahmah, penuh kelembutan, penuh sopan santun terhadap kedua orang tuamu. Dan berdoalah kamu dengan doa, Rabbi ya Allah, irhamhuma, rahmatilah, sayangilah kedua orang tuaku itu, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya, yakni orang tuaku, telah menyayangiku ketika aku kecil. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, Al-Imam Ibn Abbas menyebutkan dalam salah satu kata-katanya yang dinukilkan oleh para ulama, beliau mengatakan, "Thalathatu ayatin nazalat makrunatun bi thalathin la tuqbal minha wahidatun bighairi qarinatiha." Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ada 3 ayat yang turun disertai dengan 3 hal pula penyebutannya. Ada 3 ayat, ada 3 hal disebutkan dalam Al-Quran, yang ayat ini disertai dengan ayat atau disertai dengan amalan yang lain. Yang satunya tidak diterima kecuali dengan yang keduanya. Misal, yang pertama kata beliau, qaulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Kata Imam Ibn Abbas, faman ata'allaha wa lam yuti'ir rasula lam yuqbal minhu. Barang siapa yang mentaati Allah dan dia tidak mentaati Rasul, maka tidak akan diterima amalan darinya. Yang kedua, qaulullah ta'ala disebutkan dalam Al-Quran. Kalau tadi yang pertama surat Al-Ma'idah ayat yang ke-92. Kemudian yang kedua adalah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43 dan beberapa lafaz ayat yang lainnya yang serupa dengan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ini disebut berbarengan. Disebut salat, maka setelahnya disebut pula zakat. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Faman shalla wa lam zakki lam yuqbal min. Barang siapa yang salat
dan namun dia tidak menunaikan zakat. Barang siapa yang dia mengerjakan salat namun dia tidak membayar zakat, lam yuqbal minhu, maka tidak akan diterima salatnya. Yang ketiga adalah firman Allah dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkur li wa liwalidayka." Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kata Imam Ibn Abbas, "Faman syakara Allah wa lam yashkuri wa liwalidayhi lam yuqbal min." Jikalau ada orang yang bersyukur kepada Allah namun dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal min, maka tidak akan diterima amalan darinya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua kita terhadap kita sebagai anak-anaknya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, ridallah fi ridal walid atau walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Keridhaan Allah itu pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu pada kemurkaan orang tua. Ini dengan catatan tentunya apabila memang hal yang dimaukan oleh orang tua itu tidak bertolak belakang, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun sekali lagi, jikalau yang dimaukan, yang diinginkan oleh orang tua itu bertentangan dengan ridhonya Allah, maka ridhonya Allah yang harus dikedepankan, dan tidak boleh kita untuk mendahulukan keridhaan orang tua kita. Hadirin kaum muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam sebuah riwayat yang sahih, "Man iltamasa ridallah bi sukhtin nas, radiyallahu anhu wa radu anhu an-nas. Wa man iltamasa ridan nas bi sukhtillah, sakhitallahu alaihi wa askhata anhu an-nas." Atau kama qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang mencari ridha Allah, walaupun beresiko kadangkala dibenci oleh manusia. Misal seorang yang hendak menegakkan tauhid pada dirinya dan keluarganya, kadang orang tua menghalanginya, kadang saudara menghalanginya, kadang dibenci oleh tetangga dan yang lainnya. Maka dalam hal ini yang harus kita cari adalah ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Disebutkan Rasulullah, barang siapa yang dia mencari ridho Allah dengan berpegang teguh dengan agamanya dan mengamalkan agamanya dalam kehidupan ini, yang tauhid dikatakan tauhid, yang syirik dikatakan syirik dan dia meninggalkannya, yang sunnah dikatakan sunnah dan dia memeganginya, yang bid'ah dikatakan bid'ah dan dia meninggalkannya. Orang yang seperti ini dia sedang berusaha mencari ridha Allah, walaupun beresiko dibenci oleh manusia, namun pada ujungnya Allah akan ridha kepadanya, dan Allah akan menjadikan manusia-manusia tadi yang membencinya akan ridho kepada dia. Kapan akan ridho kepadanya? Allah yang maha tahu kapannya. Kalau tidak di dunia, mereka suatu saat nanti akan ridho. Nanti di akhirat pasti mereka akan ridho dan senang dengan anaknya yang saleh, yang memegangi tauhid dan sunnah. Ini dia. Namun sebaliknya, kalau kita lebih mencari ridho manusia, lebih mencocoki kemauan manusia yang selera mereka kadangkala menyelisihi agama, menyelisihi tauhid, menyelisihi sunnah,
Kadang orang tua kita seperti itu. Kadang saudara kita, tetangga kita seperti itu. Kalau kita disebutkan dalam hadis ini lebih mengedepankan untuk dicintai sama mereka, untuk mendapatkan ridho mereka dengan resiko dimurkai oleh Allah karena keinginan dan selera mereka itu sesuatu yang menyimpang, kok tetap kita mengiyakan dan menyetujui dan bahkan mendukungnya, maka yang terjadi adalah sakhitallahu alaihi, Allah akan murka kepada orang itu, wa askhatu anhun nas, dan Allah akan menjadikan manusia-manusia itu akan benci kepadanya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, sehingga di sini mencari ridha Allah lebih dikedepankan daripada mencari ridha manusia siapapun dia orangnya, walaupun orang tua kita. Namun tidak berarti didurhakai, bukan berarti ditentang ucapannya jikalau benar atau jikalau perkara yang mubah itu tetap ditaati, bukan dimungsuhi. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Majah. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fahfadh wa in syi'ta fadayyi'. Orang tua itu adalah pertengahan di antara pintu-pintu surga. Jikalau kamu mau, maka jagalah itu. Jikalau kamu mau, maka sia-siakanlah itu. Artinya di sini kaum muslimin yang kami muliakan, bukan kita diberi pilihan untuk durhaka sama orang tua, bukan. Ya, kata-kata ini sekali lagi menyebutkan orang tua itu adalah pertengahan di antara pintu-pintu surga. Jikalau kita berbuat baik kepada orang tua, menjaga, memelihara, merawat, menyenangkan hatinya, menyejukkan hatinya, birrul walidain, maka itu akan menyebabkan kita masuk dalam al-jannah. Namun jikalau kita menyanyiakannya, punya orang tua namun tidak dimanfaatkan, tidak diperjuangkan untuk sebagai sebab masuk dalam al-jannah, maka ini adalah bentuk penyanyian kesempatan. Dan tentunya hal ini bukan sebuah pilihan. Siapa yang mau silahkan, bukan. Ini adalah kewajiban. Siapa yang menyanyiakan orang tua, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Adapun riwayat yang masyhur di telinga kaum muslimin, bahkan ditulis di kaligrafi dan diucapkan di berbagai macam pertemuan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Riwayat ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah fi silsilah dha'ifah maudhu'. Riwayat nomor ke 593. Riwayat ini riwayat yang palsu, sebagaimana diterangkan dan diucapkan oleh Syekh Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Riwayat ini riwayat palsu. Al-jannah, surga di bawah telapak kaki ibu, ini palsu, tidak bisa digunakan sebagai dalil. Namun dalam perkara birrul walidain terdapat banyak riwayat yang sahih, yang kita tentunya mencukupkan diri dengan riwayat-riwayat yang sahih, dalil-dalil yang sahih, dan kita tidak membutuhkan dalam perkara agama kita riwayat-riwayat yang palsu seperti ini.
Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan dalam riwayat yang lainnya Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair ini, di antaranya adalah sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. وَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ مَعَهُ. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah meminta izin untuk berjihad fi sabilillah. Meminta izin untuk berjihad fi sabilillah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Laki-laki itu mengatakan, iya, bapak dan ibuku masih hidup. Qala, maka Rasulullah menyebutkan kepadanya, "Fafihima fajahid." Maka berjuanglah kamu pada kedua orang tuamu, rawatlah kedua orang tuamu, jagalah, peliharalah kedua orang tuamu itu. Itu pun termasuk dari bagian jihad fi sabilillah. Disebutkan oleh beliau, "Fanzur, lihatlah oleh kalian wahai manusia, kaifa faddala birrul walidain wa khidmatahuma 'alal jihad." Lihat oleh kalian wahai manusia, dalam riwayat ini Rasulullah alaihi salatu wassalam faddala, lebih mengutamakan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua dan berkhidmah kepada keduanya, itu lebih diutamakan oleh Rasulullah daripada jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua itu adalah bagian dari ibadah yang besar, sebagaimana jihad adalah ibadah yang besar dalam syariat kita. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW mengurutkan orang-orang yang kita diperintahkan untuk berbuat baik adalah ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka. Disebutkan riwayat ini oleh Imam Muslim. Yang engkau wajib berbuat baik padanya adalah ibumu, dan kemudian bapakmu, kemudian saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian yang lebih kecil darimu, dan lebih kecil lagi darimu. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Adapun orang yang menyakiti orang tua, uququl walidain, durhaka terhadap orang tua dengan ucapan, kata-kata yang menyakiti hati, atau tingkah laku dan perbuatan yang menyakiti hati, maka hal ini menyebabkan orang itu tidak masuk dalam al-jannah. Kita baca haditsnya sesuai yang tertera dalam riwayat ini, sesuai dengan yang tertera dalam riwayat ini, sebagai bentuk ancaman bagi orang yang melanggar larangan ini. Adapun kalau ditanya apakah dosa ini mengekalkan pelakunya dalam neraka, jawabannya tidak. Ya, karena tidak termasuk dalam dosa syirik, dan juga tidak termasuk dosa kufur, juga tidak termasuk dosa nifaq i'tiqadi. Namun Rasulullah memutlakkan sebagai bentuk zajrun, penghardikan terhadap orang yang melakukan dosa berikut ini. Di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. وروى عنه عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة عاك ولا منان ولا مدمر خمر ولا مؤمن بسحر. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda,
la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Yang pertama, akun, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, wala mannan. Mannan adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberi. Kemudian yang ketiga, mudminu khamrin, orang yang candu khamr. Candu. Dia mabok dengan khamr, dengan berbagai macam mereknya, dan dia ketagihan dengannya. Ini namanya mudminu khamrin. Yang keempat adalah mu'minun bisihrin, orang yang percaya dengan sihir, meyakininya dan membenarkannya dan mempercayai ilmu sihir itu. Suatu hari ada seorang badui datang kepada Rasulullah. Dikisahkan kisahnya oleh Abdullah bin Amr. Ja'a Arabiyyun faqala ya Rasulullah, mal kabair? Qala al-isyraku billah. Qala thumma madha? Qala thumma uququl walidain. Qala thumma madha? Qala thumma al-yaminul khamus. Datang seorang badui kepada Rasulullah. Badui ini bertanya, ya Rasulullah, apa sajakah dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, isyraku billah. Kemudian badui itu bertanya, apalagi ya Rasulullah? Qala uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Qala, badui tersebut bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Qala yaminul ghamus, sumpah palsu, sumpah dusta, yang ini menjerumuskan pelakunya ke dalam nar dengan sumpah yang dusta tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor ke-6920, juga Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dalam Kitab Al-Kubra. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Haythami sebuah riwayat dari Amr ibn Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, ara'aita in sallaitu salawatil khams wa sumtu ramadan wa addaitu az-zakata wa hajjtu al-baita famadha li? Qala man fa'ala dhalika kana min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada illa ay ya'uqqa walidayhi. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jikalau aku telah sholat 5 waktu, yakni sholat-sholat yang fardu, aku pun melakukan puasa Ramadan, aku pun menunaikan zakat, dan aku pun melakukan haji ke Baitullahil Haram. Famadha li? Apa bagianku, apa pahalaku? Aku termasuk yang mana wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, man fa'ala dzalik, siapa yang melakukan hal itu semuanya, maka dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada, kecuali jikalau dia durhaka kepada orang tuanya. Kecuali jikalau dia durhaka kepada orang tuanya, walaupun dia salat 5 waktu dengan lengkap, walaupun dia puasa Ramadan, walaupun dia zakat dan haji, namun karena dia durhaka kepada orang tua, maka dia tidak mendapatkan keutamaan daripada ibadahnya tersebut, karena perbuatan dia menyakiti orang tuanya dan durhaka kepada orang tuanya.
Disebutkan oleh Imam Abi Bakrah secara marfu'. Disebutkan riwayat ini oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya beliau, namun riwayat ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Namun riwayat ini terdapat beberapa kata-kata yang lainnya. Kita baca sebagai tambahan pengertian. Kullu dhunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa 'uququl walidain fa inna yu'ajjal li sahibihi ya'ni al-'uqubata fid dunya qabla al-qiyamah. Semua dosa itu akan diakhirkan, akan ditunda siksanya sesuai dengan kehendak Allah sampai yaumul qiyamah, penyiksaannya. Kecuali durhaka kepada orang tua. Sesungguhnya dosa ini akan disegerakan siksanya bagi orang-orang yang melakukan perbuatan durhaka kepada orang tuanya. Siksanya akan disegerakan di dunia. Anak yang durhaka pasti akan binasa. Dia akan menanggung akibatnya dari perbuatan kedurhakaan dia kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha terhadap anak yang durhaka kepada orang tuanya, akan disegerakan azab bagi dia. Fa na'udzubillahi min dzalik. Maka marilah kita berhati-hati dari dosa ini, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita dari menyakiti orang tua kita. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la yujzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayatikahu. Seorang anak tidak akan mungkin membalas jasa orang tuanya kecuali jikalau anak tersebut mendapati orang tuanya menjadi budak, kemudian dia membeli orang tuanya dan dia memerdekakan orang tuanya. Hanya ini saja satu amalan anak yang bisa membalas kebaikan dari orang tua. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, orang yang melakukan kedurhakaan kepada orang tua akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan aslinya terdapat dalam kitab Muslim. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la'anallahu al-'aqa liwalidayhi. Allah mengutuk, Allah melaknat seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah melaknat, Allah mengutuk orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hal ini disebutkan juga dalam riwayat yang lainnya. La'anallahu man sabbabahu, la'anallahu man sabba ummahu. Allah melaknat seorang yang mencela ayahnya. Allah melaknat seorang yang mencela ibunya. Sehingga dosa ini adalah dosa besar, mendapatkan kutukan dari Allah Azza wa Jalla, dan mendapatkan ancaman masuk dalam neraka, bahkan diancam untuk tidak dimasukkan ke dalam al-jannah. Suatu hari ada seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan riwayat ini dalam Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan mengatakan, mengeluhkan tentang kemauan orang tuanya. Laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, inna abi
yuridu ayajtaha mali. Faqala sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku menginginkan sesuatu yang kalau aku gunakan hartaku semuanya akan habis untuk orang tuaku. Bagaimanakah ini wahai Rasulullah? Ayahku, ibuku menginginkan membeli sesuatu yang jikalau aku penuhi kebutuhannya, uangku akan habis. La yabqali syai', tidak tersisa untuk sedikit pun uangku. Bagaimanakah itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kamu beserta hartamu itu adalah milik orang tuamu. Kamu beserta hartamu itu milik ayah ibumu. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, masih banyak riwayat yang lainnya yang disebutkan Imam Zahabi tentang perkara ini. Ada seorang laki-laki juga disebutkan dalam Sahihain. Al-Imam Bukhari wa Muslim menyebutkan dalam Sahih keduanya. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi minni bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku? Siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku? Qala, belum menyatakan ummuk, ibumu. Qala thumma man? Qala ummuk, ibumu. Ditanya lagi kemudian, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Qultu thumma man? Kemudian laki-laki itu menyatakan, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala abuk, baru bapakmu. Thumma adnaka adnak. Kemudian berikutnya dan kemudian berikutnya. Fahaddu ala biril thalatha marrat wa ala biril ab marratan wahidah. Dalam riwayat ini Rasulullah memberikan anjuran, memberikan aturan untuk berbuat baik kepada ibu 3 kali. Adapun kepada ayah sekali dalam riwayat ini. Wa ma dzaka illa lianna 'anahaha akthar wa shafaqataha a'dham mama tuqasihi min hamlin wa talaki wiladatin wa rada'ati wa sahri wa layali. Kata beliau, tidaklah hal ini disebut oleh Rasulullah kecuali karena memang ibu itu lebih berat daripada ayah dalam kandungan, dalam melahirkan, dalam menyusui, dalam merawat semenjak kecil, pagi, siang, sore, malam, terus sampai anak itu bisa bermandiri sendiri, masih sang ibu menyayanginya, menghormatinya, merawatnya, dan mencintainya. Maka sangat layak sekali ibu adalah lebih didahulukan daripada ayah dalam hal husnul suhbah, berbuat baik kepadanya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi, "Thalath da'awatin mustajabatin la syakka fihin, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala walidihi." Ada 3 doa yang pasti akan terkabulkan doa ini, tidak ragu padanya. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya seorang yang terzalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Dan yang ketiga, da'watul walid
ala waladihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Yang dalam hal ini doa buruk orang tua terhadap anaknya. Karena itu disebutkan dalam pembahasan kitab al-ihtifal bi ahkamin wa adabil atfal, kalau orang tua sedang marah, janganlah terucap doa keburukan bagi anaknya. Kalau orang tua sedang marah, hendaknya malah justru mendoakan kebaikan bagi anaknya. Semoga anaknya menjadi baik semasa orang tuanya masih hidup, atau semasa nanti sepeninggal orang tuanya, anaknya akan menjadi baik dengan barokahnya dari doa, dengan barokah dari doa orang tuanya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ra'aitu lailata usriya bi aqwaman fin nar mu'allikin ala judhu'i min nar faqultu ya Jibril man haula qala alladhina yashtamuna abahum wa ummahatahum fid dunya. Disebutkan dalam riwayat ini, namun tidak disebutkan takhrijnya, aku ketika malam Isra, yakni ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, aku dalam perjalananku itu menjumpai adanya satu kaum, yakni beberapa orang yang mereka digantung di api, dibakar di api. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka ini adalah orang-orang yang dulu semasa di dunia senangnya menyakiti ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka, menghina, melecehkan, menyakiti orang tuanya sendiri. Berakibat orang itu disiksa di dalam neraka. Disebutkan juga dalam riwayat yang lainnya, anna man syatama walidayhi yanzilu alaihi fi qabrihi jamrun min nar bi'adadi kulli qatrin yanzilu minas sama'i ilal ard. Namun riwayat ini tidak disebutkan sanadnya oleh beliau. Siapa yang mencela orang tuanya semasa di dunia, durhaka kepada orang tuanya, menyakiti orang tuanya, maka akan diturunkan nanti di kuburnya bara api dari neraka sejumlah tetesan air hujan dari langit ke bumi. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah pembahasan yang disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Kita sebagai anak bisa melakukan birru walidain semasa orang tua kita masih hidup dan juga semasa orang tua kita telah meninggal dunia. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi as-salih fil jannah fayaqul ya rabbi anna li hadhihi fayaqul bi istighfari waladika lak. Bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan senantiasa meninggikan derajat seorang yang saleh nanti di surga, dinaikkan derajatnya, ditambah kedudukannya semakin mulia dan semakin mulia. Ternyata hamba tersebut bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Rabbku, anna li hadhihi, layakkah aku mendapatkan kemuliaan ini? Sebab apakah aku mendapatkan kehormatan seperti ini? Apa yang menyebabkan aku memiliki derajat yang begitu tinggi dalam surgamu ini, wahai Allah?
Ternyata Allah memberitahukan kepadanya, fayaqul bistighfari waladika lak. Ini semuanya, wahai hambaku, kehormatanmu, kemuliaanmu, ketinggian derajatmu, dimasukkan ke surga yang berikutnya, naik dan naik, nikmat dan tambah nikmat. Ini tak lain dengan sebab istighfarnya anakmu semasa anakmu masih di dunia dan ketika kamu sudah meninggal dunia. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, Aisyah radhiyallahu anha beliau menyebutkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwasanya inna waladar rajul min kasbih. Anak itu adalah usaha orang tuanya. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Wa an laysa lisan illa ma sa'a. Tidaklah seorang akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Dan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha ini Rasul menyebutkan bahwa anak itu adalah termasuk dari usaha orang tuanya. Maka kebaikan anak, kesolehan anak, ibadah anak, orang tua akan mendapatkan pahala sama persis dengan pahala yang didapat oleh anaknya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, yang terakhir, hadis Rasulullah yang masyhur di telinga kita, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalannya. Tidak bisa melakukan apapun karena sudah meninggal, kecuali dari 3 hal: sedekatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau waladin salihin yad'u lah, atau anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Artinya, jikalau kita sebagai anak, hendaknya kita memperbanyak amal saleh. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kebaikan seperti yang kita amalkan sekarang ini. Alangkah bahagianya orang tua kita. Dan jikalau kita memiliki anak, maka marilah kita jadikan, kita bina anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Karena tidak ada fungsi anak kecuali jikalau anak itu saleh atau salihah. Anak yang kaya namun tidak tahu agama, itu akan membinasakan orang tuanya. Kekayaannya akan menyebabkan anak tersebut lalai dari agama Allah, dan semakin jauh dari agama Allah, dan semakin terjerumus ke dalam neraka. Orang tuanya bertanggung jawab dengan hal itu. Tapi bukan berarti kekayaan itu dilarang. Namun yang harus kita cermati adalah berusaha sekuat mungkin menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang bermanfaat ketika kita masih di dunia dan bermanfaat sepeninggal kita nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Jikalau ada baiknya dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada luput dalam tutur kata, saya minta maaf. Itu dari saya dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.